Selamat sore para saudara. Pace bene. Pada penutupan bulan Rosario ini, saya akan membantu kita untuk merefleksikan tentang Bunda Maria dalam penghayatan Bapak Santo Fransiskus dari Assisi. Ada pepatah bahasa Latin mengatakan De Maria nunquam satis. De Maria nunquam satis. Artinya bahwa tidak pernah orang mengatakan cukup tentang Maria. Nah, berhubung misteri kehidupan Maria tidak bisa juga tuntas kita pahami, maka pada kesempatan ini saya hanya mencoba untuk membantu kita merefleksikan salah satu aspek penghayatan Santo Fransiskus tentang Bunda Maria. Saya akan mengangkat salah satu penghayatan Fransiskus tentang Maria, yakni Maria sebagai ibu. Kita tadi sudah dibantu oleh perikop Injil Yohanes tadi. Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, itulah ibu. Para saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan, Maria diangkat oleh Yesus sebagai ibu bagi para murid, bukan hanya karena Maria sudah mengandung dan melahirkan Yesus sebagai putra Allah ke dunia, tetapi karena Maria adalah pribadi yang setia melaksanakan kehendak Allah. Kita ingat dalam perikop Injil yang lain, misalnya dalam Markus bab 3 ayat 31 sampai 35, ketika ibu dan juga saudara-saudaranya capek untuk mencari Yesus, lalu Yesus ditemukan oleh mereka di dalam bait Allah sedang mengajar. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika seseorang mengatakan kepada Yesus bahwa di luar ada ibumu, saudara-saudara yang mencarimu, lalu apa jawaban Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Ibu dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Itu dikatakan oleh Yesus. Juga kalau kita lihat dalam Injil yang lain, ya, dalam Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28 misalnya, ketika seseorang mengatakan, berbahagialah ibu yang mengandung engkau, ibu yang telah menyusui engkau. Tetapi apa reaksi Yesus? Apa kata Yesus? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Nah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan, Fransiskus dari Assisi itu adalah seorang tokoh gereja yang sangat menghormati dan mengagumi pribadi Maria. Fransiskus memiliki devosi yang khusus kepada Bunda Maria. Hal ini bisa kita baca dari biografi dan juga dari tulisan-tulisannya, dari tulisan Santo Bonaventura misalnya, atau dari Thomas dari Celano, dan juga kisah ketiga sahabat, banyak menceritakan tentang bagaimana penghayatan Fransiskus akan devosi kepada Bunda Maria. Misalnya dalam 2 Celano bisa kita baca, ya, dikatakan begini, terhadap Bunda Maria, Bunda Yesus, Fransiskus dipenuhi dengan suatu cinta kasih yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena Maria yang membuat Tuhan yang Maha Agung menjadi saudara kita, Fransiskus melambungkan puji-pujian khusus kepadanya, menghaturkan doa-doa kepadanya, mempersembahkan afeksinya, sehingga lidah manusia tidak dapat menceritakan segalanya itu. Namun yang sangat menyenangkan kita adalah bahwa dia membuat Maria sebagai pembela ordo dan menempatkan anak-anaknya yang segera akan ditinggalkannya
di bawah naungan sayapnya, sehingga dia dapat menghargai dan melindungi mereka sampai akhir. Itu lukisan dari Thomas Celano, bagaimana penghayatan Fransiskus akan Bunda Maria. Santo Fransiskus dari Assisi sejak awal pertobatan memang sudah menunjukkan tanda-tanda kecintaannya kepada Bunda Maria. Penulis biografi yang lain, Santo Bonaventura, misalnya menulis begini: setelah Fransiskus memperbaiki gereja San Damiano, dia juga memperbaiki gereja Santo Petrus. Gereja Santo Petrus itu di luar kota Assisi. Dan setelah menyelesaikan perbaikan gereja Santo Petrus, Fransiskus kemudian saudara-saudaranya kemudian menetap di sebuah tempat. Itulah yang disebut dengan Porciuncula. Dia sangat mencintai tempat ini. Karena apa? Karena Fransiskus sering mendengar dan bahkan melihat malaikat-malaikat mengunjungi tempat itu. Dan di tempat ini, di Porciuncula ini, ya, ada kapel yang memang didedikasikan untuk Bunda Maria, Ratu para malaikat, Maria degli Angeli. Ya. Maka Fransiskus mencintai tempat ini lebih dari tempat-tempat lain di dunia. Bahkan kita tahu bahwa Fransiskus akhirnya mengakhiri hidupnya itu di Porciuncula ini, di tempat yang dia cintai ini. Ini karena apa? Karena ada kaitannya itu, kecintaannya itu kepada Bunda Maria tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, Fransiskus mencintai Maria karena Maria adalah model kemuridan yang setia mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Dan di sini juga mengapa Fransiskus mengajak para saudaranya untuk menjadi ibu bagi yang lain. Kita lihat dalam tulisan-tulisannya, Fransiskus mengajak supaya para saudara harus menjadi ibu bagi yang lain. Ibu dalam konteks ini bukan karena semata-mata karena mencintai tanpa batas. Ibu yang mengasihi, bukan itu. Tapi ibu dalam konteks ini adalah karena dia sungguh menjadi pendengar firman Tuhan dan juga pelaku firman Tuhan itu. Itulah. Dan ini jelas ya para saudara, kalau kita baca misalnya dalam surat kepada orang beriman, surat pertama kepada surat beriman, sangat jelas dikatakan oleh Fransiskus begini: kita menjadi mempelai bila jiwa yang setia disatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita menjadi saudaranya ya, bila kita melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Kita menjadi ibu. Nah, ini perlu garis bawahi ini. Kita menjadi ibu bila kita mengandung dia di dalam hati dan tubuh kita karena kasih ilahi dan karena suara hati yang murni dan jernih. Kita melahirkan dia melalui karya yang suci yang harus bercahaya bagi orang lain sebagai contoh. Disitulah kita berperan sebagai seorang ibu. Sekali lagi saya garis bawahi, saudara-saudara terkasih, kita menjadi ibu ketika kita mengandung dia, mengandung Yesus itu dalam hati. Nah, ini. Jadi yang kita kandung itu dalam rahim kita ya, adalah Yesus. Bukan misalnya entah keangkuhan, sikap-sikap keangkuhan atau sikap-sikap iri hati, bukan sikap-sikap dendam, bukan sikap-sikap serakah ya. Tapi bahwa sikap Yesus. Nah, ketika itu kita kandung dalam rahim kita, kita menjadi seorang ibu ya. Kita melahirkan, dikatakan kita melahirkan dia melalui karya-karya yang suci. Maka hubungannya dengan kita? Maka kalau kita misalnya menghayati kerja, menghayati pelayanan kita di sini, menghayati persaudaraan kita, menghayati studi kita di sini dengan baik, ya,
kita sudah mengandung dan melahirkan Kristus. Maka saudara-saudaraku terkasih, kembali kepada kata-kata Fransiskus sendiri. Dia mengungkapkan kecintaannya kepada Yesus. Ketika Fransiskus jatuh cinta kepada Yesus, maka seluruh hidupnya menjadi milik Yesus. Bagi Fransiskus, Yesus di dalam hatinya, Yesus pada mulutnya, Yesus di telinganya, Yesus di dalam matanya, Yesus dalam tangannya. Maka bisa disatukan bahwa Deus meus et omnia, Engkaulah segalanya bagiku. Ya. Maka inilah juga yang mendorong Bonaventura akhirnya mengatakan bahwa Fransiskus itu adalah alter Kristus. Fransiskus itu adalah Kristus yang lain. Karena itu tadi, keseluruhan dirinya mencerminkan Kristus yang hidup. Maka kita pun saudara-saudaraku terkasih, perjuangan kita adalah bagaimana juga kita menjadi alter Fransiskus juga yang lain di sini, menjadi alter Kristus juga. Tentu dengan mengandung dan melahirkan karya-karya yang baik itu. Atau Santa Teresia memang dari Kalkuta misalnya, ya, dengan spirit yang sama seperti ini. Ya. Dalam bahasa Inggris dia katakan, ya, the fruit of silence, ya, is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit is faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Itu kata Bunda Teresia dari Kalkuta. Buah dari keheningan itu adalah berdoa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah damai. Di sini saudara-saudara mau mengatakan bahwa menjadi ibu itu berarti kita harus berbuah. Itu berbuah dalam hidup doa tentunya, ya, dalam iman, dalam kasih, dan juga dalam damai. Saudara-saudaraku terkasih, tanggal 10 Oktober yang lalu Paus Fransiskus membeatifikasi seorang pemuda. Ya, ini mungkin sudah kita tahu, sudah baca juga dalam internet. Ya. Namanya Carlo Acutis. Ya. Dia hanya hidup 15 tahun. Ya. Mengapa dia diangkat sebagai beato? Ya. Karena kesalehannya. Ya. Menurut kesaksian bahwa saudara kita ini, si Carlo Acutis ini adalah orang yang saleh, orang yang sangat mencintai Ekaristi, sungguh-sungguh mengimani bahwa Ekaristi adalah jalan tol katanya menuju surga. Itu dikatakan. Kalau kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, maka hidup kita itu akan menyerupai Kristus itu. Itu dikatakan oleh Carlo Acutis, ya, yang masih kecil. Ya. Kita ini sudah besar, ya. Itu mungkin penghayatan kita mungkin jauh lebih apa ya. Dia saja sekecil, tapi sudah menghayati seperti itu. Ekaristi yang dia rayakan itu adalah jalan tol menuju ke surga. Ya. Dan juga ya, si kecil ini, Carlo Acutis ini juga adalah pengagum Bunda Maria. Dia selalu berdoa rosario ini. Tidak pernah dia lewatkan satu hari itu untuk berdoa rosario. Nih. Dan juga hal yang lain, keutamaan lain adalah bahwa gereja, Paus akhirnya mengangkat si Carlo ini menjadi pelindung internet. Ya. Karena dia orang kudus pada zaman milenial ini. Ya. Pelindung internet. Mengapa dia diangkat menjadi pelindung internet? Karena itulah, ya, karena internet, laptop yang sering dia pakai, rupanya dia itu pengagum game juga, ya kan? Mungkin seperti kita ya, pengagum game. Ya kan?
Jadi memang internet, ya, lalu laptop yang dia pakai apa semua itu bukan hanya dipakai untuk, ya, hanya game saja, tetapi dia pakai itu lebih sebagai sarana, instrumen, ya, untuk memberikan kesaksian Injil. Nah, ini itu yang luar biasa dari saudara kita ini. Maka dia, ya, diangkat oleh gereja sebagai pelindung internet. Maka saudara-saudaraku terkasih, ya, saya kira kita yang hadir di sini juga adalah pengguna-pengguna internet, ya. Bahkan sudah ada dibagikan laptop pribadi kepada kita satu-satu, ya. Maka saya kira kita belajar, ya, dari Carlo Acutis ini, ya, yang muda ini. Mari kita pergunakan juga internet kita, pergunakan laptop itu bukan semata-mata untuk studi, memang ya itu prioritas mungkin, ya kan, tapi bukan semata-mata untuk studi itu, bukan semata-mata juga kadang untuk game, ya. Bukan semata-mata kadang untuk menonton siaran langsung sepak bola atau apa. Kadang kalau saya ke ruang apa itu, ya, ada yang nonton bulu tangkis, ada yang nonton veteran peto, ya. Saya tahu kadang, ya kan, ada yang nonton nyanyi-nyanyi apa semua, ya, ya. Atau ada yang komunikasi atau Facebook, nah ini lebih ke, ya, Facebook, ya. Nah, bukan hanya itu maksudnya, ya kan. Tetapi mari kita gunakan sarana-sarana itu seperti yang dibuat oleh Carlo Acutis ini, ya, menjadi sarana atau instrumen untuk mewartakan kebaikan, untuk mewartakan Injil, untuk memberikan kesaksian tentang kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku terkasih, sekali lagi saya kutip apa yang dikatakan oleh Fransiskus kepada Santo Antonius. Saudaraku, boleh kamu mengajar saudara-saudara itu tentang kitab suci, tentang teologi, tapi ingat, jangan gara-gara studi melupakan hidup doa, melupakan kesalehan pribadi, melupakan devosi kepada Tuhan. Maka sangat salah kalau keluar dari mulut kita di sini mengatakan bahwa, pastor, saya gara-gara studi ini menjadi mundur hidup doa saya. Nah, ini sangat-sangat salah, ya kan? Dalam bimbingan selalu saya katakan kepada saudara, ya kan, bahwa justru doa itulah seharusnya yang pertama, ya kan? Yang prioritas. Doa itulah yang nanti akan menjadi power, ya kan? Menjadi kekuatan, ya, untuk apa? Untuk pelayanan kita, untuk studi kita, untuk persaudaraan kita. Maka doa inilah seharusnya yang pertama dan utama untuk kita. Maka saudara-saudaraku terkasih, semoga melalui permenungan ini kita sungguh-sungguh menjadi ibu bagi saudara-saudara kita yang mengandung, melahirkan kebaikan Allah. Amin. Amin. Mari kita berjuang terus seperti Santo Fransiskus. Sampai sekarang kita masih belum berbuat apa-apa. Mari kita mulai sekali lagi. Amin.